Jadi kebanyakan kita doa ngasih tahu Allah. Berarti kita buruk sangka Allah sebelumnya tidak tahu. Saya mau tanya sama antum nggak doa? Kalau rezeki pasti nyampe nggak? Antum nggak nyembah Allah, nyembah tepekong, nyembah Yesus, nyembah Wisnu, Siwa, apapun terserah. Tapi kalau rezeki nyampe nggak? Nyampe. Jadi jangan heran kalau ada di Indonesia, apa istilahnya 9 naga, lebih kaya. Ya wajar mereka rajin nyari kok. Kita kan ngomeng doang, ngemeng ya. Kita cuma bisa komentar-komentar, oh 9 naga, 9 naga. Kita nggak mau seperti mereka mencari. Alasannya zuhud. Ya. Dinnya Allah lah yang menyampaikan. Karena tidak ada di alam ini kecuali imma fi'lullah, wa imma sifatullah, wa imma ismullah. Di alam ini cuma nama, sifat, perbuatan Allah. Itu aja yang kita lihat. Ada 4 jenis orang meminta. Dan 4-empatnya itu bermasalah. Jadi 4 kesalahan orang berdoa. Yang pertama, talabuka minhu ittihamun lah. Engkau memohon, meminta kepada Allah, minhu, kepadanya Allah, ittihamun, tapi engkau menuduhnya, ya, lahu, terhadapnya. Kenapa? Engkau meminta karena engkau berpikir dia lupa terhadap rezekimu. Lalu kita doa, ya Allah, masa sih lupa? Sering begitu nggak? Kita itu sering doa kayak ngasih tahu Allah, benar nggak? Jujur ya, kita sering doa memberitahu Allah. Ini yang nggak benar. Sebelum kita berdoa, Allah kan sudah tahu. Maka kita berdoa bukan sedang memberitahu. Kalau kita sedang memberitahu, kita telah menuduhnya bahwa dia sebelum kita doa tidak punya pengetahuan. Batallah sifat 20-nya. Dalam akidah Ahlussunnah, Allah bersifat ilmun alim, punya ilmu. Ilmunya tidak didahului oleh khabar dan sebab atau kejadian. Ada 3, sabar, khabar, berita atau kejadian. Kalau ilmu saya itu didahului dengan itu. Sabab itu bisa jadi ngaji, saya belajar dulu, khabar dikhabari orang, atau kejadian hadisatun. Terjadi dulu baru faham, ya nggak benar nggak? Kita husnuzon sama seseorang, ternyata maksud dia nggak baik. Ya dan itu sering Pak, sering. Saya nggak tahu. Dan saya berdoa untuk gak perlu tahu isi hati antum yang hadir ini. Saya husnuzon saja. Mungkin ada yang niatnya tulus, ada yang niatnya coba-coba. Coba dulu kalau asik dengerin. Terusin kalau enggak. Ada yang pengen cari bahan untuk dipotong-potong. Terserah antum ya. Allah tidak pernah tidur. Dan Allah lebih dahulu tahu. Sebenarnya sisi kisah dikasih tahu. Cuma gak boleh aneh kasih tahu. Di antara wajah-wajahnya kan kelihatannya. Itu wajah nggak bohong Pak. Mata itu bisa berbicara seperti Imam Abul Hasan tadi. Bisa ngomong dia. Atau hati-hati aja ketemu dengan orang-orang yang kolbunya selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maksudnya bukan saya ya. Kalau mas saya terserah antum lah ya. Wa talabuka. Sebelum masuk yang kedua. Jadi kebanyakan kita doa ngasih tahu Allah. Berarti kita buruk sangka Allah sebelumnya tidak tahu. Saya mau tanya sama antum nggak doa? Kalau rezeki pasti nyampe nggak? Antum nggak nyembah Allah, nyembah tepekong, nyembah Yesus, nyembah Wisnu, Siwa, apapun terserah. Tapi kalau rezeki nyampe nggak? Nyampe. Jadi jangan heran kalau ada di Indonesia, apa istilahnya 9 naga, lebih kaya. Ya wajar mereka rajin nyari kok. Kita kan ngomeng doang, ngemeng ya. Kita cuma bisa komentar-komentar, oh 9 naga, 9 naga.
Kita nggak mau seperti mereka mencari. Alasannya zuhud. Ya. Islam itu 2 rukunnya itu mesti pakai duit, Pak, pakai harta. Syahadat aman. Ya, penting air putih beres. Salat ya uduk beres lah. Ya. Tapi kalau masuk puasa enggak juga, malah ngurangin. Tapi setiap bulan puasa selalu pengeluaran kita lebih besar. Saya nggak tahu juga kenapa tuh ya. Dan yang keempat, kelima itu butuh duit. Bahkan seakan-akan Allah berpesan, kamu carilah dunia supaya kamu bisa berbagi. Itulah pesan dari rukun Islam yang keempat. Ya, berzakat, benar nggak? Coba antum kalau nggak nyari duit gimana? Bisa berbagi nggak? Hah? Tapi ada tauhid di situ. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Nahnu narzuquka. Kamilah yang menghantarkan rezeki kepadamu. Zahirnya pekerjaan, zahirnya dapat hadiah, zahirnya dapat gaji, zahirnya dapat untung dan segala macamnya. Batinnya Allah lah yang menyampaikan. Karena tidak ada di alam ini kecuali imma fi'lullah wa imma sifatullah wa imma ismullah. Di alam ini cuma nama, sifat, perbuatan Allah. Itu aja yang kita lihat. Ya. Jadi mulai malam ini kalau berdoa, katakan di hati, ya Allah yang maha mengetahui isi hatiku. Yang maha mengerti apa yang aku minta. Sebelum aku meminta, engkau telah tahu apa yang aku perlukan. Aku ingin bermanja-manja bermunajat kepadamu. Tuh, inilah pembukaan Hizib Bahar. Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Azim, ya Halim, Anta Rabbi wa ilmuka hasbi, fa ni'mal Rabbu Rabbi wa ni'mal hasbu hasbi. Terjemahan bebasnya kayak tadi Pak. Itu teks Arabnya begitu, tapi terjemahan bebasnya kayak tadi. Ya. Saya sudah lama doa Tat, belum dikabulkan. Nah, berarti antum nuduh Allah nggak denger, atau nuduh Allah lupa. Kayak proposal aja. Wa talabuka lahu ghaibatun minka anhu. Engkau, yang kedua, pertama talab minallah, yang kedua talab lillah. Apa talab lillah? Kita meminta untuk Allah atau karena Allah. Nah, orang-orang seperti ini, kenapa dia kemudian mencari rasa supaya Allah itu ada? Berarti dia merasa Allah itu pernah tidak ada. Gawat nggak? Yang hilang, muncul, hilang, sadar, tidak sadar itu kita atau Allah? Ya. Nah, ini kalau diterjemahkan talabuka lahu, tuntutanmu terhadapnya supaya dia ingat, supaya dia menjawab, itu karena kamu ghaibah, hatimu tidak terkoneksi kepada Allah. Maka orang sering ngomong gini kayak tadi, saya udah minta kok, saya udah doa bertahun-tahun kok, tapi kok Allah tidak jawab. Ya, berarti hatinya ketika doa tidak terkoneksi kepada Allah. Dan dalam hadis yang sahih disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, Innallaha la yujibu, Allah tidak menjawab. Apa yang tidak dijawab? Doa dari orang yang min qalbin ghafil, dari kolbu yang lalai. Allah enggak jawab. Ya, contohnya seperti ini. Saya nih, anggap saja saya direktur, ya. Oke, nih kita khayal-khayalan. Nih lagi halu nih ya. Bapak datang, Bapak GM saya, ya, bawa proposal, keren kan, bawa proposal. Udah 3 hari, saya nggak approve. Boleh nggak ngeyel Pak? Direktur, gue udah ngasih 3 hari, lu kok lupa? Boleh nggak gitu? Pecat besok langsung ya? Hari itu saya pecat langsung. Tapi Allah itu maha baik Pak. Kita nggak pernah pecat dari seorang hamba, ya. Paling turun-turun dikit.
Ya, palingnya itu masalahnya Pak. Gak usah ke Allah, ke manusia aja gak boleh begitu. Maka Allah tersinggung jika ada seorang hamba mengatakan, aku telah berdoa, tapi dia belum kunjung menjawab. Ya. Saya udah sholat bertahun-tahun kok, tapi Allah gak jawab juga. Sama, antum khidmah di masjid nih, tiba-tiba pengurus ganti, kurang dihargai. Ngomong, saya ini udah banyak berkorban di sini. Kalau nggak ada saya, masjid ini nggak jadi. Itu ditolak langsung itu di sisi Allah. Saya sudah ketemu orang begini bertahun-tahun dan banyak. Bisa jadi di majelis, bisa jadi dimanapun. Hati-hati. Ciri-ciri orang yang diterima amalnya, dia lupa kalau dia beramal. Ciri-ciri orang sedekahnya diterima, dia lupa berapa yang dia kasih. Lupa di situ artinya dia nggak mau sebut-sebut. Ciri-ciri orang yang diterima pengabdiannya, dia tidak merasa telah mengabdi kepada Allah ya, kepada rumah Allah, karena majelis-majelis yang kita, ini kan majelis nih Pak. Ya kalau bukan karena saya nggak jadi, tunggu setelah ini antum diuji.